Halo semuanya, selamat datang di channel SC Media dengan gue Erwin yang seperti biasa ada episode Talk Aja di hari Minggu. Tapi sorry banget karena sudah 2 minggu sepertinya kita melewati Talk Aja. Dan memang belakangan konten SC lagi agak berkurang karena ya kita bisa sedikit rehat dulu. Tapi kita sudah comeback dan akan membuat banyak konten yang nggak di. Memang beneran comeback. Ya, maksudnya sudah bisa kerja. Tinggal tunggu. Jadi ya itu, sorry banget banyak konten yang bolong-bolong. Terakhir video lu udah agak lama ya sebenarnya. Kemarin. Iya sebelum yang kemarin kan gapnya 4 hari ya. Iya. Iya, jadi sorry banget nih. Talk Aja juga sempet hilang 2 minggu. Tapi ya kita mulai banyak produksi lagi sekarang. Dan seperti yang kalian bisa lihat, gue kasih tau dulu nih, gue ada penantian panjang kita sudah berakhir ya. Akhirnya Nikon sudah merich gua sesuai dengan yang kita obrolin bareng di ketika Talk Aja yang terakhir tayang gitu sebelum yang ini. Jadi ya tunggu konten-konten soal kamera Nikon. Dan ya gue ditemani oleh Aldi yang harusnya kalian udah lihat tadi karena gue udah sempet ajak ngobrol. Di sana ada Ska juga, boleh tangannya melambai sedikit Ska kali. Nah ya ada Ska memantau videonya. Dan di sini ada sedikit topik yang gue harap bisa cukup bermanfaat buat kita bahas. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin sesuatu dulu. Apa? Kita udah open membership, silahkan kalian cek ada videonya di situ atau ya cek aja klik join di samping tombol subscribe. Ayo. Dan kalian bisa mensupport kita, itu sangat berharga buat kita guys. Cuma ceban. Karena kalau ngomong AdSense kita sangat jauh dengan channel-channel trending di Indonesia ya. Jadi ya kalian bisa bantu kami yang sudah bekerja keras gitu kan. Oke, langsung aja daripada banyak mengeluh, kita membahas tentang MacBook ARM Silicon. MacBook M1. Enggak cuma MacBook maksud gue. Iya, jadi chip M1. Jadi kemarin gue jelasin dulu sedikit, MacBook mengeluarkan beberapa device menggunakan prosesor custom silicon mereka, Apple custom silicon yang berbasis ARM, yaitu ada MacBook Air, Mac Mini dan MacBook Pro 13. Gue pengen ngomong iPad tadi soalnya. Dan ya itu mereka semua menggunakan M1 chip dengan beberapa demonstrasi yang cukup menarik di video promosionalnya atau di video launchingnya. Dan mungkin pendapat dulu. Bagaimana pendapatnya menurut lu Di? Membingungkan. Yang gue masih bingung tuh, jadi sekarang satu chip buat semua MacBook atau gimana? Tapi kan gak tahu sih ya, MVP yang 16 inci itu seperti apa ya. Iya, masih ada beberapa jajaran yang belum keluar lah ya. Cuman kayak MacBook Air sama MacBook Pro ya udah dibedain dari ininya aja udah. Yang ada touch bar. Iya, sama kipas. Iya, kipas doang. Iya, sebenarnya itu inti pembahasan gue sih. Tapi ya udahlah, kita buka pakai itu dulu ya. Tapi memang di sini agak membingungkan kalau dari segi hardware. Iya. Karena kayak kita mau membagi high end dan mid endnya jadi bingung gitu. Kayak iPad Air itu kan low budget kan? Iya. Dan iPad Pro, gue iPad dulu. MacBook Air itu kan budget. MacBook Pro itu kan untuk profesional. Tapi di sini kayak dari apa yang dijelasin tuh, yang dijelasin lebih ke M1-nya dan dua-duanya membawa si M1-nya itu. Iya, tidak ada perbedaan SKU juga. Iya. Sekarang udah satu chipset M1, ya CPU-nya M1, GPU-nya dari M1. Iya. Gak ada M1A, M1B, M1. Iya benar. Ya kan? Gak ada pembeda sama sekali gitu. Walaupun di websitenya sih kalau RAM bisa milih ya, tapi dua-duanya support RAM yang sama. Iya. 8 sama 16 ya kan. Jadi kayak secara spesifikasi agak aneh gitu. Maksudnya alasan untuk beli si MacBook Pro-nya. Ya jadi buat apa kalau kan? misalnya dia yang Air udah bagus. Kuat gitu. Apalagi mereka bilang, oke lah bedanya mungkin pertama kipas, tapi apakah berarti si Air akan thermal throttling? Kan aneh juga. Kayaknya nggak gitu. mungkin dia sih. Dia pun nggak bilang soal itu kan. Dia sangat membanggakan malah. Iya, sangat membanggakan masalah thermal performance-nya. Nah itu dia jadi aneh. Memang belakangan sih dari pas iPad sih kayak kan nyebelin juga iPad Air keluar kan. Keluar 14. Iya keluar. 14. Ini jadi kurang worth it menurut gua gitu. Harusnya gua menunggu. Tapi ketika gua beli masih rumor jadi bahkan belum nongol desain rumornya pas gua ngambil ini. Jadi ya udahlah gitu. Oke, lalu sama ini sih orang kan sebenarnya gini masih banyak banget ya perdebatan gitu antara Windows user dan juga si Mac user ini. Karena kemarin si Mac kan memang di launchingnya banyak bawa-bawa statistik yang kurang jelas kan. Iya, aneh banget sih menurut. Nah itu memang menurut lu aneh juga. Memang kan
apa ya, kayak nggak bawa angka yang jelas ya. Gue bukan masalah dari angkanya, cuman dia kayak mengeneralisasi kayak world most laptop, world most apa. Oh iya, most terjual gitu kan. Iya, Most itu yang kayak apa kan banyak banget kan. Windows sendiri ada user yang buat gaming, terus buat profesional, kreator. Ini itu ya apa yang mau dijelasin gitu kan nggak tahu gitu. Iya, bener. Minimal range yang sama juga untuk kalau misalnya kita lihat jajaran laptop sendiri ada yang buat gaming kayak begini. Dan kalau buat profesional seperti ini juga ada kan. Iya, gitu. maksudnya variasi Windows banyak banget. Iya, sekarang kan laptop yang Windows sendiri nggak cuma sekedar jual Windows stock gitu dong kan. Iya, maksudnya kan dia ngomong juga on its own class gitu kan. Di Iya. kelas ini lu kelas ini bandingin sama siapa gitu. Iya, Kelas ini gaming, kelas ini profesional, kelas ini kuliahan gitu ada. Iya. Ya ada kan laptop tujuannya kuliahan. Ya, pokoknya gitulah. Nah, apa ya? Tapi oh iya, sama ini gue pengen kasih tau dulu. Ketika kalau kalian nonton launchingnya ya, pasti kan videonya bisa di playback juga. Sama yang gue ngomong juga sama lu pas video launchnya, dia tiap ngedemoin game gak ada yang menarik ya. Gak tau gue, gimana anda? Maksudnya buat apa? Mending gak usah lah gitu ya. Iya, kayaknya masih gak bisa main game ya. Maksudnya not a great machine kalau lu adalah gamer gitu loh. Iya sih, cuman di sini gue ngerasa kayak Apple sendiri berat juga gitu kalau misalkan dia mau menunjukkan satu titik untuk di MacBook-nya sendiri. Ya contohnya aja kayak ARM kan yang dari kemarin-kemarin beritanya itu yang apalagi buat kamera sendiri tuh udah bagus gitu. Padahal kalau misalkan si Apple nggak mau ambil ribet gitu ya, udah bilang aja nih Apple buat video RAW, ProRes RAW-nya sendiri tuh, ProRes RAW. Apa sih? Pokoknya format-format dia Iya, lah pokoknya gitu. formatnya dia tuh udah bagus kan. Ya udah tinggal bilang itu aja gitu. Cuman gua rasa dia juga kayak kesulitan kayak gua nggak mau meninggalkan user yang ini nih gitu. User yang game kayak maksudnya yang entertainmentnya tuh nggak mau hilang juga gitu. Jadi jadi kita kasih masukin game gitu. Tapi gua rasa dia mau masukin Fortnite sebenarnya tuh. Cuman dia ada masalah tuh. Jadi bawa-bawa masalah dia yang kemarin ya. Nggak tahu sih, cuman gua rasa tuh paling cocok kayak game-game Fortnite kayak bakal masuk ke yang setaranya si Apple harusnya lebih enak gitu. Iya sih benar. Jadi kayak udah. Jadi gini, harusnya kan dia kalau ngedemoin pakai Fortnite lebih oke. Iya, lebih. Cuman kayak lagi ada masalah gitu. Apa itu last editing juga kali dia? Ganti. Kita masalah sama mereka jadi diedit lagi, gamenya jadi yang nggak menarik sumpah. Gamenya nggak menarik. Aneh banget menurut gua. cacat. Dan dia selalu ngomong highly textured, high intensity work. Apa sih gamenya begitu gitu kayak memang kayak HP gitu. Dia juga ngebandingin ini kan yang ada pokoknya perbandingan Shadow of Tomb Raider dibandingkan sama yang previous generation tuh kayak 3 kali lebih bagus atau gimana. Cuman kalau lihat sendiri tuh gue pernah lihat si Sony TLM tuh kayak ngebandingin si Shadow of Tomb Raider sendiri tuh ya gue lihat sih jelek banget sih Mac gitu. Belum kayak jauh banget sama yang kita pakai GPU yang di Windows punya gitu. Iya, dan itu pun nggak harus yang high end kan. Iya, itu udah bener kayak di apa parah banget lah. Ini low gitu loh. Iya benar. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat kayak improvement dari masalah gaming, kayaknya sih nggak ada perkembangan ya. Ya cuman kayak it's okay lah. ARM generation ini, maksudnya ya udah orang kalau mau ngebelain yang bisa membandingin Windows dari game nggak bisa ya. Iya, paling sih manfaatin ini aja udah kayak mainin game di iOS, di Mac aja palingan sih. Jangan bisa kan. Game-game ini game yang sebelumnya cuma di iPad gitu. Iya, game-game mobile di Mac itu bisa harusnya kan dia kan udah kayak udah mulai ini kan ya. Iya, udah Sinkron lebih gitu. deket lah, arsitekturnya kan sama. Udah mulai terintegrasi lah. Nah ya itu pokoknya beberapa downside yang gue sama Ali ngeliat gitu pas nobar launchingnya. Tapi tetep gue juga agak gue agak sedih aja ngelihat beberapa YouTuber kayak terkesan ini update yang gak menarik juga gitu loh. Jadi maksudnya dari segi mereka oke lah, lu membela Windows it's okay gitu. Cuman maksud gue ini tetap a big deal menurut gua dengan kedatangan si ARM ini. Nah, di sini gua pengen jabarin juga apa yang menurut gua akan jadi big deal. Pertama, prosesor dia bikin sendiri. Itu kan menurut gua big deal banget dong. Semuanya dalam satu chip lagi. Iya, semua dalam satu chip. Maksudnya dari segi integrasi, jadi nggak ada perbedaan perusahaan yang harus ngasih ini cara masangnya gini, ini batasannya gini. Jadi nggak harus adaptasi antar perusahaan gitu yang mungkin birokrasi lebih ribet lagi. Nah, mereka udah tinggal dalam satu ekosistem gitu. Dan itu menurut gue menarik ya. Apalagi yang itu dia yang tadi lu sempet singgung juga. Apple punya optimisasi yang mantep. Kenapa mereka
bahas lebih ke arah situ. Salah satunya yang gua nggak suka adalah dia sama sekali nggak bahas soal video encoding. Bahas dong. Video decoding, encoding, iya maksudnya kan dia cuman kayak gini loh. Dia tidak membahas secara mendetail yang masalah H265 dia punya video accelerator hardware itu, hardware accelerating untuk H265. Padahal itu sudah ada di ARM sejak di iPad. Di iPad pun sudah ada. Dan gua kemarin sempet apa ya, yang kayak maksudnya kan gue memang expecting di situ kan bakal cepet ngedit H265, terus dia kok nggak bahas. Akhirnya yang grafik banyak itu, terus di situ ada video encoding. Kan lu ya juga tuh yang nunjukin, terus oh ya udah berarti ada. Cuman dia nggak menekankan itu. Dia mungkin gini ya, memang pasarnya Apple general sih ya. Iya sih kayak Jadi kita nggak bisa terlalu bilang Apple tuh buat profesional, nggak juga gitu. Mereka terlalu berusaha merich pasar general juga menurut gua. Karena ya itu dia akhirnya editing cuma bahas apa? Kuat ngedit 8K, 6K tanpa hal-hal apa ya? Ya tanpa pembahasan yang harusnya menurut gua lebih menarik. Kayak H265 deh, H265 lu mau 1080p aja tuh susah sebenarnya. Full HD aja tuh susah H265. Sedangkan di sini kemarin H265 bahkan 4K slow-mo-nya si Zcam kan tuh H265. Di sini kan jalan lancar. Gua di ROG gua kita nunggu dulu tanpa ada tanda loading, tanpa ada apa. Pokoknya tuh nge-freeze dulu tuh laptop baru jalan. Kalau hoki. Close Chrome dulu pokoknya. Karena kemarin kan dahsyat luar biasa ya. Efeknya Chrome gua makan 14 giga. Gak ada otak gitu Chrome memang. Tapi ya itu. Maksud gue ini menarik gitu. Update ARM pastinya akan menarik. Apalagi ini satu-satunya tempat gue bisa melihat si H265 bakal punya masa depan gitu loh. Karena di kamera H265 udah banyak dipakai, cuman ngeditnya susah. Nah, baru di sini yang kayaknya diseriusin bakal bisa device profesional ngedit H265 lancar. Ya gua nggak tahu nanti di Windows side itu bakal keluar mungkin kayak Radeon punya accelerator untuk H265 atau enggak ya, tapi paling nggak di sini kita udah kelihatan Apple udah melangkah dan mereka bisa gitu bikin H265 cepet buat diproses. Bahkan itu jadi kodek yang memang apa ya, menurut gue jadi efisien banget. Karena kan dia ukurannya jadi lebih kecil, memori nggak makan banyak, data rate nggak makan banyak dari kamera, dan diedit ke ARM lancar gitu loh kayak H264. Nah itu kan menurut gue big deal juga nggak sih? Ya mungkin kalau buat penggunaan profesional ya you found out sendirilah gitu. Ya kayaknya kita para profesional tetap harus searching sendiri ya. Iya, bener-bener kayak lu mesti cari reviewer yang memang ngebahas di situ. Iya. Kayak Gerald Andon, kalau kalian doyan kamera dan dia juga udah mulai bahas PC ya. Mulai sering. Iya, Gerald Andon kalau pengen bahas yang teknis banget, yang membahas hal kayak gitu, dia sih nggak ada lawan nih sejauh ini menurut gua. Gue suka banget sama dia. Menurut gua dia untuk kayaknya single shooter gitu terlalu in-depth gitu loh, kayak hanya nih orang begadang kali ya gimana gitu. Terlalu niat sih gue. Bahkan dia bikin itu A7S3, dia bikin satu video khusus menjelaskan kapan dual native ISO itu aktif di setiap jadi tiap picture profile beda. Oh, oke. Jadi di S-Log 2 beda, S-Log 3 beda, HLG beda. Oh, dia testing satu Dia persatu semuanya. ya? Gila sih. Gila itu orang. Punya waktu banget ya. Sony-nya aja nggak ngasih data. Bertes sendiri. Iya dong. Gua baru tahu A73 dan A7C kemarin punya dual native ISO juga. Dia yang ngasih tahu. Sony tidak memasarkan apa-apa soal itu. Dual native sampai lebih rame di Canon ya? Enggak, awalnya Lumix. Lumix ya? Iya. Lumix. Memang video centric sih, agak ke video centric. Tapi ya itu. Ini orang tahu aja gitu. Dia benar-benar ngerasain ISO nih naikin di titik tertentu, toto jadi clean gambarnya. Lagi. Tapi itu harus dilihatnya harus di zoom juga gitu. Biar kelihatan jelas banget terus jadi clean. Oh, dual native-nya aktif. Tahu aja gitu. Gue mereference dari dia juga gitu, beberapa pembahasan gue udah tahu nangkep dari dia, karena gue yakin kalau gue ngecek sendiri nggak bakal ketemu hal kayak gitu loh. Itu keren. Gerald Andon silahkan di ini. Komen aja di bawah Gerald. Ya, kalian ke Gerald Andon terus bilang we know you from Tech Media gitu. Nah, nanti dia mention terus gue masuk Line Today. Line Today nggak peduli Gerald Iya sih, Line Today juga pasarnya kan beda. Nah, lalu selanjutnya mungkin yang jadi drawback juga, nggak tahu sih, ini gua rasa bisa double perspektif. RAM on board, bukan on board ya, on chip. Yeah. Lebih dahsyat ya.
Tapi ya sama aja sih, onboard juga kan nggak bisa di-upgrade kan. Kurang tahu sih gua. Onboard kan di solder juga. Iya. Ya, nah ini on chip, mungkin on chip kan sebenarnya kayaknya yang gue lihat dia naruh RAM-nya bukan dalam satu kotak chip gitu kan. Itu Iya. ketika dia ngedemoin aja kan. Padahal RAM-nya ditaruh mana juga di PCB. Nah ini jadi non upgradable. Menurut lu gimana? Itu sih berat. Berat. Ya? Jadi kayak ya kalau handphone kan inilah ya udah amat lah ya sih, oke, nggak terlalu peduli banget. Cuman kalau laptop lagi sebuah MacBook gitu ya, kayaknya big deal banget itu kalau lu mikirin buat budget si MacBook itu gitu. Jadi kayak mending jangan kayak gitu deh. Mending jangan beli yang murah deh sekalian, mending yang bagus aja gitu. Soalnya kan nggak tahu ke kondisi kita nantinya gimana, tiba-tiba kita butuh yang highly editing video gitu. Workflow kita berkembang. Iya kan. Jadi kan Mesti beli lagi. kalau beli murah ya menyedihkan sih. Cuman RAM sendiri gua nggak tahu sih efek RAM di MacBook itu separah kayak Windows atau enggak ya. Kayak dia memakan RAM itu banyak atau enggak, atau kayak sama kayak si iPhone-nya sendiri gitu kan. Kan iPhone sendiri RAM kecil tapi performa kenceng banget gitu kan. Ya kan baru iPhone tuh yang gue tahu ya, gue nggak tahu nih, lo kan pengguna iPhone lama, gue belum pernah pakai iPhone, tapi kan ada rumor dia semakin lo update si iOS-nya, Makin lama. kayaknya yang generasi lama tuh semakin di Enggak sih. pelanin. Itu semua handphone menurut gua. Oh semua. Menurut lo Android pun melakukan itu? Iya, Gitu ya? soalnya simple aja sih gitu. Kayak gue juga pernah ada di kelas kuliah gue gitu ya. Pokoknya dosen gue bilang gitu, lo kalau bikin sebuah produk yang long lasting gitu, bertahan sampai seumur hidup, itu lo adalah memiliki putusan paling buruk di dunia gitu. Soalnya lo bisnis gitu, lo pengen upgrade terus, pengen terus biar jalan bisnis lo, ya lo setidaknya lo harus menakarkan berapa lama barang lo itu bisa last gitu, bisa tahan gitu. Jadi kalau tahan lama ya lo salah gitu kan. Jadi gue rasa Dari sudut pandang bisnis ya kita. iya bisnis, dan kalau gue sih engineering kan ya kayak gitu. Jadi better lu naruh berapa tahun dia bisa hidup. Nah itu lu mesti siapin lagi gimana penggantinya gimana. Jadi bener-bener kayak lu tetap on updating gitu. Jadi tetap berjalan bisnis lu kayak gitu sih. Iya, berarti it's a real thing. Cuman lo Iya. nggak setuju kalau itu hanya di iPhone, gitu ya. Jadi Iya. HP lain juga Android pun melakukan itu. Ya udah jelas ya dari dulu aja lu pakai BB aja juga begitu. Iya ya. BB makin update malah yang Gemini stay di BB berapa gitu kan. Kalau lu update lemot. Iya. BB dulu gitu. Android juga. Ya cuman memang ya secara logisnya kan pasti kan semua kebutuhan software tuh bakal bertambah gitu. Apalagi setiap ada Android baru atau iPhone baru, kayak ada SDK baru, kayak semacam sistem barunya lagi ya, yang hardware lama nggak mungkin kuat gitu, pasti bakal pot-potan juga. Oke. Jadi ya dari sudut pandang netral sebenarnya ya dari segi bisnis itu tak terhindarkan lah ya. Iya. Kayaknya memang seperti itu. Cuma balik lagi ke RAM, kalau gue sih sebenarnya jujur gue setuju aja dengan RAM on chip ini. Kecuali nanti ketika dia keluar 16 inch. Kenapa? Menurut gue, karena menurut gue ya ini balik lagi 13 inch. Sebenarnya gue 13 inch udah nggak serak ya antara dia bisa ganti RAM atau enggak. Gue udah nggak serak antara dia dan Air sama-sama menggunakan M1. Oh iya. Itu gue udah nggak serak gitu. Terus jadi gue berpikir ya udah ini dua, si Air dan juga Pro 13 menurut gue adalah ya udah tujuannya laptop portable buat lo pakai keluar, buat ngedit bisa, agak kenceng juga ngedit masih kuat gitu. Tapi ya udah it's okay, lo nggak usah upgrade RAM apa segala macam karena mungkin menyetarakan workflow lo adalah orang-orang dengan kebutuhan yang begitu-begitu aja gitu, agak-agak monoton. Sedangkan kalau di 16 inch menurut gua itu kan tujuannya bener-bener yang beli 16 inch itu kan soalnya selalu orang-orang ini kan yang bener-bener apa ya, high production value gitu lah, kayak ya yang tadi kita bilang workflow-nya akan nambah, project-nya akan nambah, dan menurut gua harusnya kapabilitas ganti RAM di 16 inch harusnya sih wajib ya. Tapi gua nggak tahu MacBook sebelumnya bisa naikin RAM gak sih? Gue kurang tahu. Siapa tuh dia udah onboard dari dulu ya? Mungkin, cuman kalau gue sih RAM nggak terlalu pusingin sih. Gue bakalan kecewa banget sama si Apple kalau dia bakal ngeluarin M1 yang sama kayak di 16-nya. Itu parah Banget. Itu Soalnya parah. gue mending gini aja, beli yang 13 inci, pasang monitor yang lebih gede. Iya. Lebih enak gitu. Di mobilitas lebih enak kecil, tapi pas di station kita, tempat kerja kita punya monitor yang gede buat kerja kan. Betul, malah udah performance sama gitu kan. Itu dia. Nah padahal ini lebih tai lagi kalau misalkan
dia bikin keluar M1 yang sama. Gue jadi kepikiran keluar M1 yang sama nih. Cuman punya opsi storage yang lebih ini. Jadi performance sama nih. Cuman lu terbatas storage lu di yang kecil nih. Jadi di yang gede lu mau yang gede nih storage-nya bisa lebih. Itu sih parah sih. Tai sih itu Parah banget sih. Fully kapitalitas. Kapitalitas. Kapitalitas apa tuh? Ada vitalitasnya di situ. Maaf guys. Jadi ya itu sih. Ya gue berharap nanti harusnya ada yang kayak M2 gitu lah. Atau M1A. M1 Pro. Tapi kesian sih 13 Pro nggak ada. Ya pokoknya harus keluar sesuatu yang baru lah ya. Cuman seenggaknya untuk yang previous generation itu nggak mati kan ya? Dia masih ada yang itu. Cuman gue setahu gue masih ada yang ya. pakai apa tuh universal ya? Apa sama? Oh itu kan aplikasi. Ya, dia kan buat ngintegrasiin gue sih. Gue masih kurang nangkep. Oh gini, kalau yang gue tangkep jadi aplikasi itu akan punya namanya Universal Apps. Ya. Nah Universal Apps itu jadi aplikasi ini udah dikoding secara native untuk Intel dan juga untuk ARM. Ya. Jadi lu mau punya MacBook Intel, mau punya MacBook ARM itu jalan lancar. Tapi itu harus dikoding ulang untuk dia jadi universal karena Adobe baru yang universal itu Lightroom di bulan ini kata dia dan Photoshop start awal tahun depan. Berarti kan butuh proses gitu loh. Lalu kalau lo mau pakai yang lama baru Rosetta gitu. Lo pakein Rosetta tapi sudut pandang lagi tadinya kan gue mikir oh ya berarti aman lah kita pakai yang lama Premiere masih bisa nih ada Rosetta gitu kan. Cuman dari sudut pandangnya Linus ngomong ini kan app belum terjamin. Lo jadi belum worth it buat beli kecuali lo mau gambling apakah berjalan lancar di Rosetta karena tidak ada yang menjamin nih lancar atau enggak di Rosetta. Malah menurut gue emang keputusan yang nggak baik sih kalau beli sekarang gitu. Soalnya kan belum optimize banget ya sama app-nya si Apple sendiri kan. Jadi kayak mending sabar dulu aja lah gitu daripada lo gambling tiba-tiba lu ya gue yakin sih bukan yang nggak bisa gitu ya. Cuman lu harus menunggu yang lama untuk menggunakan software tersebut daripada lu nunggu mending pakai yang ada dulu sih. Kan kalau misalnya lu udah jual yang lama beli yang ini tapi belum optimize ya buat apa jadinya kan gak kepake. Apalagi kan belum urgent juga kan. Itu. Cuma kan orang Indonesia kan urgentnya lebih ke hati sih biasanya gengsi. Lu kan bisa lihat iPhone udah banyak yang punya iPhone 12 dengan harga yang menurut gua nggak masuk akal. Iya sih. Dengan harus masukin sendiri terus bayar bea orang kayak banget. Tuh lu mau bahas kayak gitu tuh. Lu mau bahas hal seperti itu. Ya maksud gue cuma ngasih tahu aja ke kalian orang kayak banget gitu. Jadi kalian harus kerja biar nggak enggak sih Win. Gue sekaya-kayanya gue gitu ya. Gue sih nggak bakal beli kayak gitu. Enggak sih maksudnya ya nunggu aja gitu. Gue sih ini bener pure gengsi sih menurut gue sih ya. Maksudnya lo ngapain beli di luar nungguin ini harga lebih mahal gitu ya pada ini telat atau gimana ya gue sih mendingan nunggu aja sih gitu. Maksudnya lo ribet banget di luar negeri gitu ya memang menurut gue sih kalau menurut gue dari awal pembahasan gue memang gue ngarahinnya gengsi pasti yang tadi gue ngomong ke lo memang orang Indonesia itu maksud gue kan hati gue bilang itu gengsi gitu. Cuman apa ya gue nggak tahu mereka pasti punya pembelaan mereka sendiri gitu. Either kayak mungkin berdasarkan pengalaman iPhone sebelumnya iBox masukin ke Indonesia lamanya minta ampun terus ujung-ujungnya harganya mirip-mirip. Gue kan nggak tahu nih sejarah harganya kan. Ujung-ujungnya harganya mirip sama ini gini ya gue nggak tahu mereka mungkin punya pembelaan mereka sendiri. Cuman ya kalau dari sudut pandang awam gue intinya orang kaya tuh baik banget Iya sih. Karena menurut gue ini minimal kalau gue nih ya gue minimal punya duit 200 juta gue gak akan beli. Mungkin kalau gue punya duit se-M mungkin gue beli. Masih mungkin gue. Tapi gue kayak maksud gue gapnya harus tinggi banget gitu sampai gue merelakan untuk beli itu gitu loh. Jadi ya balik lagi kayak gue yakin nih orang-orang yang beli gue gak menjamin sih. Ada orang yang mungkin sebenarnya duitnya gak punya 25 acan tapi dia rasain pakai Kredivo kan kita nggak tahu ya. Cuma maksud gue kalau itu udah kayak gengsi lu kayaknya menggebu-gebu banget gitu ya. Ya kayak buset. Itu sih ya mendingan nunggu gitu loh. Kayak ya gue kalau mau juga bisa kayak gitu dan beralasan buat review buat konten gitu. Tapi kan kayak kebanyakan mudorot nih kalau di gue gitu. Sampah lah. Jadi
itu sedikit pandangan nih kenapa mati lagi iPad gue. Oke, jadi kita gua rasa pembahasannya udah cukup banyak dan gua harap mereka kalian udah dapet gambaran juga yang cukup jelas. Cuma gini, balik lagi ke si ARM intinya. Dia kan punya mini PC sebenarnya, Mac Mini. Tapi gua nggak bahas itu dulu ya, karena gua nggak punya experience sama sekali dan nggak punya pandangan gitu di sana. Cuman antara Air dan Pro 13 dari hasil pembahasan ini, gue jadi mikir bedanya sama, cuma gengsi. Sama baterai. Oh, baterai pasti beda ya? Beda. Pastilah ya, iya. Karena si Air lebih tipis juga. Cuma maksud gue dari segi performance. Tapi kan kalau kita ngomong Air, baterainya mungkin lebih kecil. Tapi kan tetap kayaknya lebih lama dari Pro generasi lalu gitu, ya kan? Iya. Karena kan si ARM ini salah satu improvementnya adalah baterai life. Jadi tetap usable gitu loh. Jadi gue sih ngeliatnya jadi kayak cuma bedanya gengsi lagi gitu. Cuman gap harganya terlalu jauh. Karena yang ditawarkan mirip banget. Iya sih. Ya kan? Kayak chipnya sama gitu loh. Chipnya sama dan gue yakin gue bisa mengerjakan apa yang Pro 13 bisa di Air. Malah nggak ada kipasnya. Mungkin lebih terkesan sunyi banget kan. Terus dibuka langsung nyala kan kayak si crack. Udah kayak ini banget ya handphone ini. Iya. Itu menarik sih. Cuman maksud gue apa ya, pembagian segmennya ini sih. Cuman gua rasa dia masih belum bisa kali kan, kalau iPhone kan dia sama ya, 12 ini sama A12 ya, A14 ya. Gua lupa. Nah itu sama, cuman bedanya kan dari kameranya doang kan ya. Cuman kalau di MacBook ini nih, jajaran MacBook kayak masih belum tahu deh. Cuman menurut lu touch bar itu big deal gak sih? Menurut gua sih dulu sih ketika keluar big deal dari segi gengsi juga. Itu dia kan. Karena dulu gini Pak, gue pernah melihat kan punyanya si Rehan. Iya. Terus gue ngeliat, keren kan? lah, Anda sudah pakai MacBook ada touch bar-nya gitu loh. Tapi ya dari segi fungsi kan sampai sekarang tidak maksimal kan? Tidak terlalu wah banget itu, kayak bukan additional yang penting. Gue juga nggak ngelihat si Rehan make dengan intensif. Orang kemarin ada lu nggak sih? Yang mana? Yang dia naruh MacBook-nya lagi ngecas, terus gue bilang, tuh touch bar lu kok kedap-kedip. Iya kok touch bar gini-gini. Terus kata dia, iya nih abis update yang baru ini. Kata gue, ya. Dan problemnya karena diupdate loh. Udah mulai tanda-tanda. Kayaknya udah mulai ketuaan. Ran. Dia masih baru anjir. Udah lama ya? 2000 berapa dia? Kayaknya udah agak lama deh. 2000 pertama kali touch bar tau gue deh. Oh, udah lama sih. Tapi dia ngambil waktu itu langsung. Jadi lo beli nggak MacBook? Gua. Aduh. Sebenarnya gue pernah ngobrol juga kan sama lu sama Cimeng kan, yang gue bilang kan, Cimeng nanya, "Lu mau beli iPhone gak, Win?" Terus gue bilang, "Gue sebenarnya sih jujur lebih excited di laptop karena ya itu tadi, maksudnya a whole different teknologi yang bisa dieksplor gitu loh. Kayak bisa dipelajari, bisa jadi konten apa segala macam. Cuman gue jadi bingung nih. Memang dari tampang juga 13 inch nih Pro gitu kan. Iya. Tapi performanya tuh sama Air sama gitu loh. Tapi kalau gue ngambil yang Air, ya orang sih kalau ngelihatnya dari segi kekayaan mungkin, MacBook Air udah oke gitu. Cuman maksud gue kan pengennya terlihat pro guys. Gue nggak mau terlihat wealthy gitu loh. Gue pengen terlihat pro, wealthy juga gitu. Gak usah wealthy tapi pro dan wealthy. Iya, jadi lebih ini. Cuma gimana ya? Kayak ya, gue rasa gue nahan. Perlu nunggu dulu kan. Kayaknya gue nggak ngambil juga sih untuk si generasi pertama ini. Apalagi kan itu dia. Setelah nonton si Linus yang lo mau cobain Rosetta gitu ya, kayak bener juga. Ntar ujung-ujungnya taruh di tas gue doang. Atau di rumah gue tinggal gitu kan, sedih juga ujung-ujungnya gue pakai ROG. Ya. Jadi ya nggak apa ya, belum waktunya kali ya. Belum waktunya. Dia bagus tapi masih banyak pertanyaan juga ya. Iya, masih banyak pertanyaan. Balik lagi sih kan conditional ya. Kalau gue punya 2M gitu, punya duit banyak lah intinya. Udah amat beli. It's okay, gue beli gitu. Gue pengen explore langsung. Kecuali kalau duitnya gue taruh di bank. Jangan. jangan. Bahaya dong. Ya kalian paham lah ya. Cuman ya itu. Maksud gue apa ya? Untuk di kondisi finansial gue, it's not that worth investment sih buat sekarang. Kayak gue rasa bukan langkah yang baik. Apalagi di zaman seperti ini yang kita bisa keluar banyak duit ya. Dengan hal-hal yang tiba-tiba gitu kan. Jebret.
pengalaman. Oke, paling itu aja kali ya. Lo ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Apa ya? Gue kayaknya sih yang di sini udah gue jelasin. Cuman gue baru pikiran Apa ya? kenapa si Apple sendiri dia kayak nggak ada satu video gitu kayak ngejelasin teknisnya kayak AMD, Intel. Ya AMD lah lebih ini kan. Iya. Dia kan pakai sampai buat ini berapa persen peningkatannya, perbandingan sama ini berapa persen peningkatannya, ini berapa persen. Iya. Persen kayak angkanya nggak usah di video yang press con-nya gitu deh. Ya lu bikin video yang beda aja nih, perbedaannya langsung begini kayak. Iya. Kalau mau bahkan kayak AMD yang ngeluarin spek segini kali lebih cepat dari si ini udah Iya, jelas gitu kan, enak tipenya juga dikasih lihat gitu Langsung kan. kan jelas gitu. Kalau ini kan dia bener-bener angka, kan nih dia yang grafik gini aja, di sininya nggak ada angka, di sini nggak ada angka, ya kan? Tiba-tiba di garis sepertiga. Iya, 10 kali. Iya kayak. Nah, Ya ntar lah kita mungkin itu mereka ngasih jatah konten buat Linus Tech Tips dan lain-lain gitu loh. Silakan kalian yang coba. kampret. AMD emang nggak ngasih jatah konten. Ya nggak tahu, mungkin orang kan udah nggak searching kalau. Tapi hebat sih 10 watt itu. Dari M1 itu cuma 10 watt kan dia ngomong. 10 watt. Iya. SoC-nya aja tuh 10 watt tuh kan. Kalau misalnya di 10 watt yang buat Windows yang kayak Intel sama AMD kan itu bener-bener kayak bener-bener low power, lo nggak bisa apa-apain. Ya walaupun lo terbaru, jujur aja nih buat gua itu kayak kayak Hasil spesial itu lah ya. nggak bakalan bisa disandingin sama i7. Misalkan Intel i7 yang tinggi sama i7 yang low power ya bener-bener gapnya tuh wah. Iya, cuma orang juga suka gitu kan. Mereka juga ya itu sih mungkin di ranah Windows tipenya juga sebenarnya ada main-main kayak gitu. Cuman mereka kan tipenya banyak. Kayak itu contohnya yang lo barusan jelasin i7 deh. i7 paling tinggi. Padahal di belakangnya orang-orang teknis bohongin konsumen standar gitu kan ya kayak ini udah i7 nih tipis i7 kayak si ini padahal i7-nya beda tuh, Beda jauh. kayak meme yang Trojan tuh i7 gitu tapi ini Dalamnya low power gitu kan ya gitulah. Jadi be smart buyer lah intinya ya. Tapi untuk obrolan ini gue rasa untuk topik gue udah selesai. Udah paling itu aja ya. Buat video kali ini kayaknya udah cukup panjang. Kita semua ingin beristirahat. Terima kasih pada Aldi yang sudah menemani gue pada video talk aja kali ini. Terima kasih Ska yang jongkok di situ. Karena gue yakin sebenarnya ada bangku, cuma dia saking malesnya lebih memilih jongkok. Gak usah jongkok, duduk aja gak mau deh. Iya, duduk aja tinggal di lantai. Jadi udah, pokoknya intinya itu. Terima kasih. Semoga obrolan ini bisa bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa cek video-video kita yang mendatang karena bakal banyak konten-konten menarik juga. Termasuk gue udah mulai bahas Nikon. Jadi coba lu buka baju lu itu sangat salah tagnya tuh. apaan? Capture tomorrow. Ya, Mager. iya ya. Ini harus gua kayaknya harus kasih saran ya buat mereka bikin tag ya. Salah copywriting. Gua aja nggak ngeliat loh, dia ngeliat aja loh. Lu pakai aja kan bangga nih. Udah. Dan ya, ntar itu gua obrolin dengan orang Alta. Dan ya, oke, terima kasih buat teman-teman semua, keep support kita dan seperti biasa jangan lupa, biasa apa sih kalau talk aja terakhirnya gue lupa deh. Jangan lupa untuk berkarya. Stay produktif guys. Yeah. Today produktifnya, oke? Join member today. Oh iya, join member. Oke, thank you. Bye.